Informasi selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Udara Haneda, Tokyo, Jepang untuk melakukan kunjungan resmi perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pesawat Kepresidenan Indonesia 1 yang membawa Presiden Prabowo beserta rombongan tiba pada Minggu malam pukul 19.10 waktu setempat. Presiden disambut oleh Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Jepang Iwao Hori, Kepala Protokol Negara Jepang Tadayuki Miyashita. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir dan Atase Pertahanan Republik Indonesia di Tokyo Laksma TNI Hidayatur Rahman turut menyambut kedatangan Prabowo. Presiden Prabowo diagendakan untuk melakukan panggilan kenegaraan kepada Kaisar Jepang Naruhito. Selain itu, Kepala Negara juga dijadwalkan melakukan pertemuan bersama Perdana Menteri Sanae Takaichi. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan ini juga akan membahas sejumlah isu strategis, mulai dari perdagangan hingga pendidikan. Pertemuan Prabowo dengan Kaisar Naruhito hingga Perdana Menteri Takaichi untuk memperkuat kerjasama. Hubungan persahabatan kedua negara juga perlu dijaga. Indonesia dan Jepang akan membahas isu perdagangan hingga teknologi. Pertemuan ini juga menyinggung kerjasama di bidang kehutanan dan lingkungan. Berkenaan dengan agenda beliau di Jepang, beliau akan memenuhi undangan pertemuan dengan Kaisar Naruhito dan Perdana Menteri Jepang Takaichi. Tentu saja ini dalam rangka memperkuat kerjasama kedua negara yang telah berlangsung cukup lama, dan tentu saja Bapak Presiden akan berdiskusikan banyak hal strategis di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, teknologi, dan tentu saja bidang pendidikan, dan berharap ke depan dapat ditingkatkan kerjasama antara kedua negara. Pemirsa, pemerintah memutuskan MBG akan disalurkan hanya 5 hari dalam sepekan. Setelah berjalan hampir 2 tahun, Badan Gizi Nasional menetapkan kebijakan baru terkait pembagian MBG bagi pelajar dan ibu hamil. Untuk para pelajar, selanjutnya MBG akan disalurkan selama 5 hari dalam sepekan atau dari hari Senin hingga hari Jumat. Keputusan ini diambil setelah rakortas virtual bersama Presiden Prabowo Subianto. Namun menurut Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, khusus bagi daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal, dan daerah dengan resiko stunting tinggi, MBG tetap disalurkan selama 6 hari. Dadan menyebut langkah ini diambil untuk memastikan anak-anak di daerah khusus tersebut dapat tetap mengkonsumsi makanan dengan gizi yang cukup setiap hari. Kembali di Sindo Sore, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Sebelumnya, Nadiem sempat dipantarkan untuk menjalani operasi. Sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nadiem mengungkapkan dirinya baru saja menjalani operasi lanjutan di sela libur Hari Raya Idul Fitri. Meski masih dalam proses pemulihan, Nadiem memastikan dirinya siap mengikuti persidangan. Sidang dimulai sekitar pukul 11 siang tadi dengan agenda pemeriksaan ahli dari Jaksa Penuntut Umum. Hari ini saya siap untuk menghadapi sidang, namun sekitar 6 hari yang lalu saya mengalami tindakan operasi keempat. Dan ternyata ada kemunduran, berarti harus mengulang lagi dari awal. Jadi masih ada satu lagi tindakan operasi yang harus dilakukan. Namun nanti bagaimana penanganannya mungkin akan dilaporkan dalam resum medis.
Dalam persidangan, ahli pajak dari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Medi Jati mengaku menemukan uang sebesar 809 miliar dalam SPT PT Gojek Indonesia. Namun menurutnya untuk memeriksa aliran dana 809 miliar tersebut tak bisa hanya dari laporan SPT tahunan, tetapi harus membuka rekening Nadiem. Di tahun 2021, ya kan? Oke, di situ. Itu ada di bagian A, ya kan, ada jumlah modal disetor dengan nama PT GoTo Gojek Tokopedia 809 miliar 495 125 ribu. Pertanyaan saya Pak Dari, apakah itu adalah harta perolehan yang didapat oleh PT Gojek Indonesia? Berdasarkan pelaporan SPT tahunan 2021 di dalam lampiran 5 dinyatakan bahwa pada tahun 2021 PT Gojek Indonesia menyatakan bahwa pada tahun tersebut terdapat pemegang saham baru yaitu PT GoTo Gojek Tokopedia yang melakukan penyetoran modal sebesar 809 miliar sekian, sehingga penyertaannya menguasai 99,98%. Karena pelaporan SPT tahunan itu adalah saldo akhir tahun, Pak, bukan per transaksi, maka untuk menjawab per detail itu tidak cukup dengan laporan SPT, tapi harus membuka rekening dari Pak Nadiem Makarim untuk bisa memastikan. Rekeningnya. Israel dilaporkan menyerang pangkalan penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan pada Minggu waktu setempat. Kantor berita setempat melaporkan bahwa pasukan Indonesia diserang di pangkalan di Atshid Al-Qusir di distrik Marjayun. Terdapat korban jiwa dan helikopter telah membawa korban ke rumah sakit terdekat. Naas saat dikonfirmasi, salah satu tentara perdamaian dari Indonesia meninggal dunia dan satu tentara lainnya dalam kondisi kritis. Kini korban luka dirawat di Rumah Sakit St. George Beirut. Hingga informasi ini disiarkan, belum ada tanggapan dari Mabes TNI. Duka mendalam menyelimuti kediaman Praka Fahrizal Ramadan di Kulon Progo, Yogyakarta. Keluarga dan kerabat sedih setelah kabar gugurnya Praka Fahrizal sudah terkonfirmasi. Seorang anggota Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Lebanon dinyatakan gugur terkena serangan Israel. Pasukan penjaga perdamaian tersebut gugur usai terkena proyektil yang menghantam salah satu pos penjagaan di dekat desa Atshid Al-Qusair, Lebanon Selatan. Almarhum Praka Fahrizal Ramadan memulai pengabdiannya sebagai anggota TNI pada tahun 2016 dengan tugas pertama di Aceh. Dalam 1 tahun terakhir, ia mendapatkan kepercayaan untuk bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak. Kini pihak keluarga masih menanti informasi lebih lanjut terkait proses pemulangan jenazah ke tanah air. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan orang berdemonstrasi di luar Balai Kota Los Angeles. Unjuk rasa nasional dengan slogan "Tidak ada Raja" menentang kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, langkah-langkah tarif dan operasi militer di luar negeri. Ya, para demonstran memegang bendera Amerika Serikat dan juga spanduk bertuliskan slogan-slogan seperti "Uang untuk perang, tidak ada uang untuk orang miskin". Beberapa demonstran juga terlihat meneriakkan kata-kata kasar kepada petugas polisi yang ditempatkan di area tersebut. Pada hari yang sama, Departemen Kepolisian Los Angeles mengeluarkan peringatan taktis di seluruh kota dan menangkap pengunjuk rasa yang diduga melakukan provokasi. Aksi unjuk rasa tersebut merupakan bagian dari gelombang demonstrasi No Kings yang lebih luas dengan jutaan warga Amerika dilaporkan bergabung dalam lebih dari 3.000 protes di seluruh negeri termasuk di New York, Minneapolis, Chicago, dan juga Los Angeles. Protes tersebut terjadi di tengah
penindakan kejahatan domestik Trump yang mencakup pengerahan petugas federal ke kota-kota seperti Minneapolis dan operasi gabungannya dengan Israel melawan Iran yang diluncurkan pada 28 Februari. Thank you.